Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kali ini gue tidak akan berbicara terkait dengan Manchester United, tapi lebih ke Piala Dunia ya. Karena Piala Dunia akan segera dimulai ketika gue bikin video ini. Dan tentu saja di channel ini seperti Piala Dunia 4 tahun yang lalu, gue juga berbicara terkait dengan atau membuat konten ya terkait dengan Piala Dunia. Nah, kali ini gue ingin memberikan prediksi nih ya terkait dengan bagaimana group stage nih. Kali ini di video ini gue langsung akan membahas 3 grup ya, grup A, B, C, karena grupnya ada banyak banget dan gue bagi menjadi 4 bagian. Jadi setiap video terkait dengan prediksi grup stage gue akan bikin 3 dan setelahnya nanti di setiap pertandingan mungkin gue tidak akan membahas review setiap ataupun juga mungkin bahkan preview setiap pertandingan, tapi gue akan lebih katakanlah selektif ya. Beberapa pertandingan yang gue pikir memang menarik untuk dibahas dan akan gue angkat di konten tersebut. Nah, Sobat Football nanti juga yang ingin memberikan saran, komentar, oke bang, live commentary-nya misalnya ya ingin negara ini atau bahas terkait dengan negara apa, terkait dengan Piala Dunia sekali lagi, bukan Manchester United, Piala Dunia, bisa drop di kolom komen. Oke, gue ingin mulai dulu dari grup A. Nah, grup A ini dihuni oleh Meksiko, Afrika Selatan, lalu juga Korea Selatan dan Republik Ceko. Menurut gue ini menarik. Langsung aja, menurut gue tuan rumah Meksiko jelas tidak bisa dianggap sebelah mata. Ya, karena status sebagai tuan rumah jelas mereka memiliki keunggulan ya. Lalu gue juga melihat bagaimana susunan para pemain yang dibawa dan juga bagaimana secara kultural, historikal juga bagaimana Meksiko ini di Piala Dunia sebelumnya mereka memiliki semacam kayak tradisi yang kental untuk bisa memberikan sesuatu. Dan langsung aja dari grup ini gue mengunggulkan Meksiko nih untuk bisa melaju ke putaran selanjutnya. Nah, South Africa gue pikir merupakan tim yang paling bawah nih, dengan kalau kita berbicara terkait dengan juara dan juga runner up, karena ada peringkat ketiga juga ya yang bisa bergerak ke mana namanya ke babak selanjutnya. Tapi gue menilai Afrika Selatan yang nampaknya yang paling bawah, dengan Republik Korea dan juga atau ya Korea Selatan dan juga Republik Ceko ini memperebutkan untuk posisi kedua. Gua sendiri melihat dari keadaan sekali lagi ya, bagaimana Ceko ini walaupun dihuni oleh nama-nama yang juga menarik, tapi mungkin secara historikal dan juga kultural, bagaimana mereka berada di turnamen-turnamen besar, sempat mereka mengejutkan. Tapi kalau gua melihat dari keadaan saat ini, gua lebih melihat mungkin Korea Selatan ya. Bagaimana mereka menurut gue juga memiliki kualitas squad yang bagus. Lalu juga mereka memiliki pelatih juga yang punya pengalaman ya, Hong Myung-bo menurut gue. Dan bagaimana kalau kita melihat pemain-pemain yang ada saat ini di Korea Selatan, ada misalnya pemain yang bermain di PSG, Lee Kang-in, lalu juga pemain yang bermain di Feyenoord, Hwang In-beom, Heung-min masih ada di sana, pemain yang berusia 33 tahun ini. Dan juga bagaimana misalnya ciri permainan dari Korea Selatan yang memiliki intensitas yang tinggi ya, menurut gua ini selalu menarik di setiap turnamen. Jadi gua melihat Korea Selatan ini punya peluang untuk menjadi runner up atau berada di posisi 2 besar menemani Meksiko untuk ke babak selanjutnya. Gue ingin bergerak ke grup B. Nah, grup B ini ada tuan rumah Kanada, ada Bosnia, Qatar dan juga Swiss. Qatar gue nilai, nah ini yang 4 tahun yang lalu mereka tidak berhasil untuk melaju ke babak selanjutnya. Julian Lopetegui dan juga susunan tim kepelatihan saat ini mengisi mereka menurut gue dengan keadaan di Timur Tengah meng-cancel beberapa pertandingan persahabatan, dan menurut gue ini mungkin ada pengaruhnya terkait dengan persiapan, dan itu yang gue tempatkan mungkin Qatar tidak berada di 3 besar untuk turnamen kali ini. Bagaimana dengan tuan rumah Kanada? Ya, ini Kanada menurut gue sebagai tuan rumah mereka memiliki keuntungan tentu saja.
mereka memiliki pelatih Jesse Marsch yang juga punya pengalaman ya, dan kalau melihat situasi uji coba ataupun friendly match yang mereka lakukan bahkan dari bulan September ini cukup padat dengan hasil yang cukup oke, sehingga bukan tidak mungkin nih tuan rumah Kanada bisa berbicara lebih banyak di turnamen kali ini. Bosnia Herzegovina ini juga menarik ya, bagaimana Bosnia ini membuat kejutan ya dengan menyingkirkan Italia di kualifikasi. Mereka setelahnya memiliki 2 pertandingan friendly menurut catatan gua ini, menghadapi North Macedonia dan juga menghadapi Panama dengan hasil yang tidak cukup oke sebenarnya. Ya, ini pengalaman pertama bagi Bosnia menurut catatan gua. Correct me if I'm wrong ya. Dan menurut gua ini juga akan memiliki pengaruh di sana, sehingga gua lebih mengunggulkan tuan rumah Kanada dan Swiss. Swiss tetap dengan Murat Yakin, pelatih yang juga syarat pengalaman, tentunya bersama dengan Swiss, dan bagaimana Swiss ini memiliki ciri permainan kolektif ya, dan mereka juga memiliki pengalaman di turnamen-turnamen besar sebelumnya, dan menurut gue ini akan sangat berpengaruh di perjalanan Swiss kali ini. Swiss gue perkirakan bersama dengan tuan rumah Kanada akan menjadi 2 besar dari grup B. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Brazil gue tempatkan di 1 di antara 2 besar. Haiti gue tempatkan di posisi paling bawah. Bagaimana dengan Skotlandia serta Maroko? Nah, ini menarik ya menurut gue. Maroko mengganti pelatihnya kalau tidak salah kan ya, correct me if I'm wrong, sebelum turnamen ini. Tapi Maroko dihuni oleh kualitas-kualitas juga menurut gue. Ada Yasin Bunu sebagai penjaga gawang, lalu juga Achraf Hakimi, Noser Mazraoui, Nayef Aguerd ya ada di sana. Lalu juga ada Brahim Diaz, dan banyak pemain lainnya juga menurut gue yang punya kualitas bagus. Bilal El Khanous juga salah satunya. Sofyan Amrabat ada di sana. Sementara Skotlandia sendiri ya juga dengan Steve Clark sebagai punya pengalaman juga sebagai head coach, dan juga ada beberapa pemain menurut gue yang juga sangat kental sekali, pemain-pemain yang berasal dari tim-tim di Britania Raya. Namun gue melihat bahwa Maroko dengan pengalaman yang mereka miliki dan juga dengan situasi terakhir terutama ya, termasuk juga misalnya dari AFCON dan juga berbagai persiapan yang mereka lakukan, dan juga melihat sekali lagi bagaimana kualitas skuad yang mereka miliki, gue pikir Maroko punya peluang yang besar untuk menemani Brazil di 2 besar. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.